Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Masniar. Selain sebagai seorang guru, saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 Universitas Negeri Medan. Untuk PPL ketiga ini, saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Selamat menyaksikan. Sudah hadir? Hadir. Iya, kita mulai pembelajaran kita. Biar kita belajarnya ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh Alif. Silakan Alif. Ayo kawan-kawan, pembelajaran kita bersama untuk agama kita masing-masing. Mulai. Belajar mau tidak bernyanyi? Kita belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau bertanya. Kira-kira anak Ibu tahu tidak pikiran utama itu apa? Inti paragraf. Iya, inti paragraf. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti anak-anak Ibu mengamati teks yang terdapat pada tayangan PPT, kan pikiran utama yang terdapat dalam sebuah teks non-fiksi, menyimpulkan informasi penting apa saja yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut. Video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nanti anak-anak Ibu dapat mengkategorikan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Dengan anak-anak Ibu dapat membuat sebuah karangan non-fiksi, ya kan? Nah, pikiran utama itu apa? Pikiran utama itu adalah bagian yang penting yang ada di sebuah paragraf, karena bagian ini merupakan inti pembicaraan dari sebuah paragraf tersebut. Kemudian bagaimana cara menentukan pikiran utama? Yang membaca seluruh isi paragraf yang terdapat pada kalimat. Iya. Kemudian paragrafnya. Perhatikan anak-anak Ibu. Nah, contoh paragraf. Ibu bacakan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di paragraf ini. Kira-kira ada yang tahu tidak yang menjadi pokok pikirannya yang mana? Siapa yang tahu tunjuk tangan? Adalah segala sesuatu yang berada di sekitarnya. Ya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Iya. Nah, makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Iya, itulah yang menjadi inti dari paragraf tersebut. Ini ada lembar kerja peserta didik yang akan kamu kerjakan pada hari ini. Ibu akan memberikan teks bacaan non-fiksi dapat menentukan pokok pikiran dan informasi penting apa saja yang terdapat pada teks. Pikirannya yang mana? Iya. Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua. Iya, ekosistem yang
aktivitas 1. Nah, ini kan teksnya, ya kan? Bacaan non fiksinya jenis-jenis ekosistem. Nah, kok pikirannya di lembar berikutnya? Nampak? Temukan informasi penting apa saja berdasarkan paragraf tersebut. Kita teksnya, baca sama-sama kelompoknya, ayo kerjakan sama-sama saya. Nah, oke, ini paragraf kedua. Coba bacakan dulu kelompok gurun. Danau, kolam, dan sungai. Oke, informasi pentingnya. Tumbuhan yang paling banyak hidup pada ekosistem ini adalah bangka. Oh, sekarang anak-anak ibu sudah bersemangat mau nonton video? Akan belajar mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Herbivora adalah jenis hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Bagian tumbuhan yang biasa dimakan, misalnya rumput atau antara lain sapi, kambing, kuda, gajah, dan ayam. Nah, sekarang adik-adik sudah paham kan? Bagus. Jadi berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu herbivora. Ya. Sudah kamu lihat videonya tadi kan anak-anak ibu? Oke, sekarang ibu bertanya, ada berapa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? 3. Berarti 3. Yang pertama apa tadi? Herbivora. Herbivora. Apa itu herbivora? Hewan pemakan Tumbuhan. iya, kamu gunting dan kamu tempel ya nak. Ini kan gambar-gambar hewannya. Hewannya ini itulah gambar yang sudah ibu siapkan. Di situ kan ada banyak gambarnya. Kamu pilih. Ibu cuma minta 7. Tapi dari 7 tersebut harus adalah hewan karnivora, harus ada omnivora, harus ada herbivora. Ketiga-tiganya harus masuk ke dalam situ ya. Kamu gunting, kamu tempel ke dalam kolom hewan gambarnya tadi. Baru kamu lihat jenis makanannya apa. Kelinci jenis makanannya kelinci makan wortel bu. Nah berarti kelompok hewan apa itu? Ya, nanti ditentukan kesimpulannya berdasarkan gambar yang sudah kamu buat. Oke, ya. Oke, langsung tempel anak. Baik. Silakan presentasikan sini di ke depan nak. Kami akan presentasikan hasil eliminasi saya. Bebek jenis makanannya rumput, ikan, dan serangga. Kelompok hewannya omnivora. Semut jenis makanannya daging, buah-buahan, biji-bijian, dan gula. Kelompok hewannya omnivora. Omnivora. Kelinci Yang lain dengarkan nak, perhatikan. jenis makanannya wortel dan kangkung. Termasuk hewan herbivora. Ya, terus. Makanannya rumput. Kelompok hewan herbivora. Semut jenis makanannya daging, buah-buahan, biji-bijian. Jenis kelompok hewan adalah omnivora. Iya, terima kasih kelompok guru sudah mempresentasikan hasilnya. Ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Dapat yang dibuat dengan kelompok guru? Sudah benar penggolongan hewannya? Oke, sudah benar. Kasih tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Kita lihat berikutnya adalah membuat apa tadi? Karangan. Itu kan tahu karangan non fiksi? Karangan tanpa hayalan. Oke, karangan tanpa hayalan. Kata karangan non fiksi
hasil karangan yang dibuat sama kelompok hutan. Mereka buat tentang bebek. Mungkin lebih bagus minta tepuk semangat. Oke, nah perhatikan. Tadi sudah mempresentasikan hasil karangan non-fiksi yang sudah dibuat teman kamu. Nah, berdasarkan karangan non-fiksi yang dibuat teman kamu, tadi dia bercerita tentang bebek. Katanya tadi bebek dibikin apa tadi Yasmin? Oh, hewan omnivora. Ada benar tidak? Benar. Ya, benar. Bebek merupakan hewan omnivora. Sudah belajar karangan non-fiksi, sudah belajar tentang apa tadi? Pikiran utama. Nah, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tunjuk tangan dulu. Hari ini kita belajar tentang pokok pikiran adalah inti dari sebuah paragraf. Iya, pokok pikiran adalah inti dari sebuah paragraf. Ayo apa tadi? Buat aktivitas air terdiri dari air tawar, air asin, asisten, darah terjadi atas tentang sarang pasir. Ada. Jadi tadi kita sudah belajar tentang jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem darat dan ada ekosistem laut. Sudah belajar tentang apa tadi? Cara menentukan pokok pikiran yang terdapat pada sebuah teks non-fiksi. Kita menemukan pokok pikiran bagaimana? Dengan cara membaca seluruh teks paragraf, menemukan kalimat utama yang bisa saja terletak di awal, di akhir, dan awal dan akhir. Kemudian tadi kita juga sudah belajar tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Ada hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Ada karnivora, hewan pemakan daging, dan hewan omnivora, pemakan segalanya. Nah, untuk melihat anak-anak ibu apakah sudah paham materi pembelajaran kita hari ini, ibu akan memberikan soal evaluasi. Ya nak, yang sudah siap langsung kumpul sama ibu ya. Perhatikan ya. Perhatikan ya nak. Ini kerja individu ya sayang ya. Oke, silakan saya sini udah siap, antarkan ke depan langsung. Buat namanya, Bu. Iya naik buat. Oke. Oke, yang udah siap boleh tutup bukunya. Nanti kita mau bernyanyi lagi ya sebelum kita menutup pembelajaran kita ya. Semuanya sudah selesai? Sudah? Berdiri dulu biar semangat nanti sampai rumah. Nyanyi.